Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah kembali memberikan kepada kita waktu luang. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menambah ilmu, meningkatkan iman dan takwa, dan memperbanyak amal ibadah. InsyaAllah semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan ditempatkan di dalam jannahnya bersama dengan orang-orang yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di kitab Tauhid, dan kita masih kitab Akidah dan Tauhid. Kita masih melanjutkan bab yang ketiga, yaitu tentang macam-macam syirik. Setelah kita membahas yang pertama adalah syirik dalam cinta, syirik dalam tawakal. Nah, yang ketiga ini kita sudah membahas sebagian muqaddimah di pertemuan yang sebelumnya, yakni syirik dalam ketaatan, di mana mentaati makhluk, yakni manusia selain Rasulnya, tetapi seakan-akan ditaati lebih dari Allah dan Rasulnya. Maka inilah syirik dalam ketaatan. Intinya, apabila seorang hamba ternyata lebih taat kepada makhluk dibandingkan taatnya kepada Allah dan Rasulnya, cik. Cek tes. Siapa seorang hamba yang mencintai makhluk selain dari Allah dan Rasulnya, tentu Allah adalah Khalik, maksudnya mencintai makhluk yakni manusia-manusia selain Rasulnya, dan dicintainya makhluk itu lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, tanpa disadari dia telah berlaku syirik dalam ketaatan. Kecuali kalau ketaatan dalam urusan di luar urusan ibadah, di luar urusan akidah, maka ketaatan itu tidak mengapa selama tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Penulis menyebutkan rangkaian surat Ar-Rum di sini, yakni surat 30 dari ayat 58 sampai ayat 60. Mari yang punya kitab ini bisa dilihat di halaman 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an." Dan sungguh Allah telah membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an ini untuk manusia. Min kulli masal, dijelaskan bermacam-macam perumpamaan. Min kulli masal, dari bermacam-macam perumpamaan. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladzina kafaru. Akan tetapi jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, ayat-ayat berkaitan dengan hukum, dengan akidah, dengan syariat, maka mereka akan berkata, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, in antum illa mubtilun, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan. Jadi ada umat Islam disampaikan ayat-ayat Al-Quran, dia menentang ayat Al-Quran. Bahkan yang diyakini adalah, para pemimpinnya, para pembesarnya, meskipun mereka tidak mengikuti aturan Al-Quran. Disampaikan ayat Al-Quran, dikatakan kenapa masih Quran? Yang menyampaikan Quran adalah hanya kebatilan saja, itu palsu.
Apa saja dikit-dikit harus Al-Quran? Politik tidak bisa dicampur aduk dengan Al-Quran. Politik, bernegara, Quran itu hanya untuk ibadah. Maka orang-orang yang memisahkan seperti itu tanpa disadari menolak Al-Quran dan mentaati manusia. Kemudian di ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun." Demikianlah Allah akan mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami, yakni orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ketaatan karena mentaati makhluk dengan hawa nafsunya, sementara Allah ditinggalkannya. Maka di ujung daripada ayatnya, yakni penutup daripada surat Ar-Rum di ayat 60, fasbir, Allah perintahkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir, maka jika kamu menghadapi manusia-manusia yang tidak mau mentaati Allah dan Rasul, lebih mentaati kepada makhluk, bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti benar. Janji Allah pasti benar. Orang yang tidak mentaati Allah pasti akan celaka nanti di yaumil akhir, meskipun tidak terjadi di dunia. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka janganlah orang-orang yang tidak meyakini aturan Allah, ayat-ayat Allah, syariat Allah, ketetapan Allah, jangan sampai menggelisahkan kamu. Sudah enggak usah gelisah kita. Kita melihat dalam kenyataannya, banyak orang lebih mentaati manusia, para pemimpinnya, para pembesarnya, lebih dari mentaati Allah dan Rasulnya. Enggak usah kita gelisah. Kita sampaikan, kita ajak. Enggak mau, enggak ada masalah. Orang yang seperti itu, kata Allah, itulah orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kata Allah, pendengarannya bisa ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya pun ditutup. Mereka sesungguhnya di atas kesesatan, tapi mereka tidak menyadari kalau itu sesat. Kemudian penulis menyebutkan di sini keterangan selanjutnya, yakni di surat 45, surat Al-Jathiyah, ayatnya ayat yang ke-23. Tentang orang-orang yang bukan mentaati Allah dan Rasulnya, tapi mereka lebih mentaati para pemimpin, para pembesar, orang-orang yang disanjung dan dipujinya, meskipun di atas kebatilan, karena sesungguhnya hawa nafsunya yang menginginkan itu. Allah perintahkan kita untuk melihat. Allah katakan, ada manusia yang seharusnya mentaati Allah, tetapi dia mentaati hawa nafsu. Afara'aita, maka tidakkah kamu memperhatikan, apakah kamu tidak melihat, manittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya. Dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tapi mentaati yang penting kata hati. Kalau hatinya tunduk sama Allah, tapi hatinya menentang Allah. Pernahkah kamu melihat itu? Kalau ada orang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai ketaatan, maka firman Allah, sabda Rasul, gak akan lagi didengar, tetapi dia akan mengikuti dirinya. Fa'adallahu Allahu ala ilmi. Orang seperti itu sesungguhnya sesat, tapi mereka tidak menyadari kesesatannya. Allah sesatkan mereka sepengetahuan ilmunya Allah. Allah tahu dia sesat, tapi dibiarkan. Wa khatama ala sam'ihi, Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dan Allah akan jadikan seakan-akan di hadapan pandangan matanya itu ada tutupan, tertutup Pak. Maaf, seperti orang buta, seperti orang tuli, seperti orang mati hatinya. Kalau ada orang seperti itu, siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Maka di ujung ayatnya Allah bertanya, "Faman yahdihi min ba'dillah." Kalau ada orang sudah mengikuti hawa nafsunya, dia lebih dikatakan kata dia, kata fulan, kata pemimpin, kata anu. Allah katakan qala Allah, qala Rasul, tapi mereka memilih kata manusia. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mereka sadari dia sedang syirik dalam ketaatan. Lebih mentaati makhluk
daripada mentaati Allah dan Rasulnya. Faman yahdihi min ba'dillah. Maka kalau ada manusia sudah dibiarkan sesat oleh Allah, siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Ujung ayatnya kita suruh berpikir. Afala tadhakkarun? Tidakkah kamu mengingat? Tidakkah kamu mempelajari? Tidakkah kamu mengingat akan perbuatan-perbuatan yang seperti itu? Na'udzubillah, jangan-jangan Anda termasuk. Semoga tidak. Tapi ini terjadi sekali lagi saudara sekalian. Untuk itu, marilah jangan sampai kita sudah diberikan oleh Allah perumpamaan ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Allah sudah katakan tadi di surat Ar-Rum ayat 58. Walaqad darabna milkan Quran min kulli matal. Allah telah ulang-ulang di dalam Al-Quran perumpamaan-perumpamaan yang bermacam-macam. Apakah kita tetap tidak mau memahami apa yang Allah ulang-ulang? Tapi maaf, memang kebanyakan manusia itu suka menjidal ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah. Salah satu contoh Allah firmankan pula di surat Al-Kahfi. Silakan buka surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayatnya ayat ke-54. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matsal." Sungguh Allah telah membuat untuk manusia dan mengulang-ulang di dalam Al-Quran ini dari bermacam-macam perumpamaan. Perumpamaan orang yang membantah, perumpamaan orang-orang yang zalim, perumpamaan orang-orang yang lebih mentaati makhluk, diubah oleh Allah, diulang-ulang dalam ayat Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Sudah diulang-ulang, harusnya manusia paham dan meninggalkan kesyirikan dalam ketaatan itu. Allah katakan di ujung ayatnya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi memang manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang dibantah siapa, Pak? Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang tidak mentaati Allah dengan sebenarnya. Dia mentaati makhluk, tapi dia tidak menyadari kalau itu kesyirikan. Sebab apa? Dia lebih taat pada makhluk dibandingkan taatnya kepada Allah. Tadi telah dikatakan qala Allah, qala Rasul, tapi dia katakan qala fulan. Allah sudah menyampaikan, ayatnya diulang-ulang, tapi mereka membantah. Padahal kalau dipikir, kenapa manusia bisa membantah? Wong dulunya kita itu siapa sih? Apa dulunya kita itu? Cuman sperma. Surat An-Nahl, surat 16, ayat 4. Subhanallah. Sampai Allah katakan di ayat itu, khalaqal insana min nutfah. Manusia itu diciptakan cuma dari sperma. Hina, Pak. Kita itu cuma satu sel sperma dari berjuta-juta sperma yang ditumpahkan oleh ayah kita kepada ibu kita, di rahim ibu kita. Sisanya dibuang, Pak, ke tempat kotoran. Hina kita ini. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Summa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba ketika manusia sudah sukses di dunia, hebat di dunia, merasa hebat di dunia, apa yang terjadi? Menjadi pembantah yang nyata. Siapa yang dibantah? Allah dan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul. Dia katakan qala fulan, qala ana. Yang penting aku, yang penting aku. Inilah manusia, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka terkadang kita bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang menyelisihi aturan Allah dan Rasul, tetapi dia merasa nyaman. Di sini disebutkan di penggalan daripada surat Asy-Syura, yakni surat 42 ayat 10. Wa mahtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apapun yang diperselisihkan oleh makhluk di muka bumi ini, silahkan wahai makhluk berselisih. Tapi segala hukum dalam aturan syariat, dalam urusan beragama, itu adalah urusan Allah. Jangan makhluk membuat hukum dalam bersyariat, kecuali ikuti hukum Allah. Maka Rasulullah orang yang paling lebih dahulu menjalankan syariat Allah. Dan wajib bagi kita umatnya mengikuti syariat yang telah ajarkan kepada Rasulnya. Diuraikan kembali ke surat
Ke surat Al-Jathiyah 45 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha." Di sini Pak, jelas sekali. Kemudian kami jadikan kamu, awal ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaknya disitulah domir untuk kata ganti Nabi Muhammad. Kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad ala syari'ati minal amr, berada di atas suatu syariat, suatu aturan dalam urusan beragama, urusan ibadah, urusan ketaatan. Fattabi'ha, ikuti urusan itu, yakni aturan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran ikuti. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan pernah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yang mereka tidak menggunakan akalnya. Ayat ini tegas, jangan ikuti makhluk jika ada qala Allah, qala Rasul. Karena kalau lebih mentaati makhluk sementara ada qala Allah, qala Rasul, Anda telah melakukan syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Kemudian diuraikan salah satu penggalan. Di sini penulis kemudian sampai ke halaman berikutnya menguraikan tentang surat yang sangat panjang disebutkan. Surat An-Nisa, surat 4 dari ayat 59 sampai ayat 65 di halaman 130 dan halaman 131. Kenapa ayat ini begitu penting? Agar kita memahami ketaatan kepada makhluk itu jangan sampai dijadikan mutlak. Ketaatan kepada makhluk itu hanyalah boleh ditaati jika yang memerintahkan kita benar-benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Di halaman 130 di sini disuraikan tentang surat An-Nisa ayat ke-59. Di mana kita wajib mentaati Allah dan mentaati Rasul, sementara kalau ulil amri, para pemimpin, pemegang kekuasaan, atau manusia-manusia yang menjadikan dirinya menyampaikan, memerintahkan, boleh ditaati, tapi ketaatannya tidak mutlak. Coba Bapak Ibu perhatikan bunyi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Atiullah," taatilah Allah, "wa atiur Rasul," dan taatilah Rasul. Perintah taat kepada Allah ada perintah langsung, atiullah wa atiur Rasul. Perintahnya di situ ada wawu ataf, menyambung ketaatan, dan taati Rasul. Berarti mentaati Rasul mutlak seperti mentaati Allah. Kemudian apa lanjutannya? Wa atiu ulil amri minkum atau wa ulil amri minkum. Enggak ada kata-kata ati ulil amri. Cuman wa ulil amri. Dan para pemegang kekuasaan, para pemegang perintah pemerintahan, para penguasa, para pemberi perintah. Apakah itu para pejabat pemerintah di sana? Apakah para ulama, para ustadz, para kiai yang memerintahkan? Silakan siapapun. Tapi apakah wajib kita taat kepadanya? Tidak. Kenapa di sana tidak ada kata-kata atiu? Ditafsirkan di dalam tafsir bahwasanya ketaatan kepada Allah bunyinya atiullah, taati Allah. Ketaatan kepada Rasul bunyinya atiur Rasul, taati Rasul. Ketaatan kepada makhluk tanpa ada kata-kata atiu, cuman gandengan wa ulil amri. Apa maksudnya? Boleh kita mentaati manusia jika manusia itu telah mentaati Allah dan Rasulnya. Tanpa manusia itu mentaati Allah dan Rasul, nyuruh apapun kepada kita meskipun dianggap baik, tidak ada kewajiban mengikuti sedikit pun. Maka di situ ada lanjutan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka apabila tanaza'tum fi syai'in, ada perselisihan, ada perbedaan dalam urusan apa yang diperintahkan itu. Terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, terjadi berbeda pendapat sesuatu. Apabila itu urusannya urusan agama, urusan syariat, urusan akidah, urusan tauhid, farudduhu ilallah wa rasuli.
Kembalikan urusan agama itu kepada Allah dan Rasulnya. Apakah dikembalikan kepada para ulil amri? Tidak. Dalam hal apa ini? Dalam hal ketaatan menjalankan agama, ketaatan menjalankan syariat, ketaatan menjalankan hukum. Kenapa Allah perintahkan kembalinya hanya kepada Allah dan Rasul? Karena Allah dan Rasulnya yang mutlak benar. Loh, Rasul kan manusia biasa, apa mutlak benar? Ya, karena yang mengklaim mutlak benar adalah Allah. Coba Bapak maju ke tambahkan ke ayat 80. Masih di surat yang sama, surat An-Nisa ayat yang ke-80. Bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jelas sekali di situ ayatnya. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati. Apa artinya, Pak? Kalau ada umat Islam taat sama Rasul, berarti taat sama Allah. Rasul kalau gitu disejajarkan, Allah yang menyatakan itu. Anda taat sama Rasul, Anda taat sama Allah. Lalu gimana kalau kita nggak taat sama Rasul? Wa man tawallau, kamu berpaling dari ketaatan sama Rasul. Allah tidak mengatakan berarti kamu berpaling dari Allah, tidak. Cuman Allah klaim begini. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Allah itu mengutus Rasul kepada kita semua, kepada umatnya, bukan Rasul untuk melindungi kita, bukan Rasul menjaga kita. Kita tuh nggak dijagain Rasul, Bapak Ibu. Rasul disuruh menyampaikan, lalu kita disuruh mentaati. Jika Anda mentaati, Anda dapat perlindungan nanti di yaumil akhir, dapat syafaat. Tapi kalau nggak mentaati, Rasul nggak disuruh melindungi Anda. Kalau begitu, kita yang harus cari perlindungan. Dengan cara apa? Taati Allah, taati Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man atani faqad atallah." Siapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang bermaksiat atau durhaka kepadaku, sesungguhnya dia adalah durhaka kepada Allah. Mentaati Rasul, mentaati Allah. Mendurhakai Rasul, mendurhakai. Maka kalau sudah ada keputusan, sudah ada ketetapan, sudah ada hukum, sudah ada syariat, jangan kita keluar dari sana. Karena Allah sudah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berbeda pendapat dalam segala urusan agama tadi, kembalikan urusan agama itu kepada Allah dan Rasul. Bahkan di sini di ujung ayatnya ada tambahan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik bagi kamu. Kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Wa ahsanu ta'wila, dan yang lebih baik akibat dari kehidupanmu nanti di yaumil akhir. Taati Allah, taati Rasul. Kalau Allah sudah perintahkan, Rasul sudah perintahkan, sami'na wa ata'na, jalankan sebaik-baiknya. Jangan Anda taati selain apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Kecuali yang memerintahkan kepada Anda telah mentaati Allah dan Rasulnya, atau memerintahkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh Pak, dalam kehidupan sehari-hari, kita wajib mengikuti ulil amri, aturannya wajib jika dalam urusan syariat. Kalau dalam urusan yang bernegara, dalam urusan duniawi, nggak ada kewajiban, tapi mubah saja bagi kita. Apakah Anda menjalankan dosa? Sebagian ulama mengatakan tidak sampai kepada dosa. Tidak sampai kepada dosa, kecuali aturan yang nanti bisa mencelakakan orang lain. Contoh Pak, sesuatu yang mubah dalam bernegara. Bapak bikin KTP wajib nggak? Wajib nggak? Yang mewajibkan siapa? Allah atau negara ini? Wajib nggak ditaati ulil amri ini?
Wajib nggak di Tati bikin KTP? Lihat dilihat dari sisi mana. Kalau Anda nggak bikin KTP, kira-kira sanksinya apa, Pak? Sebetulnya sanksi secara akademis, secara fisik nggak ada, tapi secara administratif, Bapak mau ngurus surat-surat tanah, nggak ada KTP bisa. Bapak beli mobil, ngurus surat mobil, nggak ada KTP bisa. Bapak mau ngurus paspor dan yang lainnya, mau terbang, nggak ada KTP bisa. Maka dalam hal ini, apa hukumnya buat KTP? Menjadi wajib, karena diperintahkan. Tapi apakah jika dia tidak buat KTP, dosa besar? Tidak. Dosa saja. Karena Anda nggak taat sama ulil amri. Jangan Anda katakan, wah nggak wajib. Ini perintah. Kalau toh Anda mengatakan tidak wajib, silakan. Siapa yang repot? Anda sendiri, Pak. Silakan. Maaf, ini di belakangan ini santer, saling bertentangan satu ustadz dengan yang lain, pejabat dengan pejabat yang lain, orang dengan orang lain. Maaf. Dengan adanya pandemi corona, pemerintah menganjurkan apa, Pak? Vaksin. Siapa yang nyuruh ini, Pak? Ada yang mengatakan gak usah taati pemerintah. Ada yang mengatakan taati pemerintah. Apa hukum vaksin? Wajib atau mubah? Mubah, gak ada kewajiban sama sekali. Meskipun ada yang mengatakan dari pejabat sana wajib, yang ini berarti dosa besar. Silakan Anda ngomong. Silakan. Kenapa? Ini urusan kesehatan, itu bukan dari vaksin yang menyembuhkan, bukan. Allah tegas ayatnya, wa idza maritu wa huwa yaswin. Jika aku sakit, yang menyembuhkanku adalah. Tapi Anda mengikuti, Anda ikuti silakan. Kemaslahatannya untuk Anda. Anda nggak ikuti, nggak ada masalah. Tapi kerugiannya untuk Anda. Bapak ibu mau umroh, nggak ada vaksin, bisa jalan nggak? Bahkan sekarang mau terbang keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, nggak ada vaksin, bisa dapat tiket nggak? Nah, berarti tanggung oleh Anda. Kesusahannya tanggung oleh Anda. Kalau gitu saya vaksin silakan. Tapi jangan meyakini vaksin itulah yang menyelamatkan kita. Syirik nanti ada dengan vaksin itu. Anda nggak divaksin celaka, pasti mati. Lu nggak usah pakai vaksin juga mati kok. Vaksin itu hanya sekedar apa? Ya perantara, kayak seperti obat lah. Tetapi yang ditanamkan serum itu untuk melawan vaksin yang sudah dilakukan, yakni virus-virus yang sudah dilemahkan ditanamkan di tubuh kita agar apabila ada virus masuk dia melawan. Sama seperti cacar, vaksin cacar. Bukankah dahulu kita nggak ada vaksin cacar, begitu ada cacar wajib vaksin, wajib vaksin macam-macam. Bayi kita harus divaksin. Enggak masalah divaksin, silakan. Wajib tidak, mubah. Kenapa? Ini nggak ada kaitannya dengan urusan agama, ini kemaslahatan dunia. Tapi kalau Anda nggak mau vaksin, ya sudah silakan Anda, jangan curang. Divaksin nggak mau, tapi mau berikan vaksin, dusta. Minta keterangan surat vaksin palsu, duitnya keluar. Anda ngawur di sini. Anda tidak mentaati pemimpinnya tidak masalah, tapi Anda berbuat curang, dosa Anda. Anda berdosa dalam hal ini. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat Anda divaksin, itu sesungguhnya mubah-mubah saja. Asal jangan meyakini vaksin itulah yang menyelamatkan kita. Tetap Allah yang menyelamatkan kita. Maka di sini saat Anda tidak divaksin, ya sudah tidak. Konsekuensinya Anda jalankan. Mau vaksin? Silakan. Ini sebuah ilustrasi dalam urusan bernegara. Ada orang gak mau pakai masker, saya nggak takut virus, saya nggak. Silakan. Tapi jangan sombong Anda. Anda masuk kawasan diwajibkan masker, pakai masker. Diusir, masjid itu arogan, masjid itu zalim. Kenapa? Saya nggak pakai masker, diusir, nggak boleh sholat di sana. Loh, ini aturan kebaikan untuk kebersamaan. Kalau Anda nggak mau pakai masker, silakan pilih masjid yang memang tidak ditetapkan masker. Untuk apa? Kebaikan bersama. Apakah pakai masker jadi wajib? Tidak. Siapa yang mewajibkan? Pemerintah. Kalau Anda nggak pakai masker, nggak ada masalah. Kalau Anda yakin, nggak ada masalah. Tapi jangan sombong.
nih biar saya nggak pakai masker. Jangan, Anda bisa membahayakan orang lain, Anda bisa membahayakan keluarga. Dalam hal seperti ini Bapak Ibu, kita wajib legowo, jangan merasa paling benar. Ikutilah aturan-aturan untuk kebaikan bersama. Ingat, ini bukan kaitan dalam urusan ibadah. Tapi kalau sudah urusan ibadah, urusan syariat, tidak boleh kembalikan hukum itu kecuali hanya kepada Allah. Maka di sini rangkaian surat An-Nisa itu yang diawali dari ayat 59 diuraikan secara lengkap sampai dengan ayat 65. Mari kita lanjutkan ke ayat tadi baru dibaca ayat 59. Sekarang ke ayat 60. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, yakni di ayat ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada kamu, yakni kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Yakni beriman, mulut mengatakan aku beriman kepada Al-Quran, kitab Allah. Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka mulutnya ngaku beriman, tapi apa yang mereka kehendaki? Mereka masih mengingatkan ketetapan-ketetapan hukum-hukum taghut, hukum selain daripada hukumnya Allah. Padahal apa yang dikatakan di sini, waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari hukum taghut, hukum yang bukan dari Allah. Ingkari, jangan dipakai. Allah yang perintahkan itu. Tapi mereka menginginkan kembali kepada hukum taghut. Wa yuridu syaitan, dan setan menghendaki ayyudillahum dhalalan ba'ida, agar mereka yang telah mengucapkan iman kepada kita sesat-sesat yang sangat jauh. Jadi ada manusia ngaku iman tapi sesungguhnya dia menginginkan kesesatan yang jauh. Sekali lagi, tanpa disadari. Kapan? Di saat dia tidak mau mengikuti hukum Allah, syariat Allah. Mari kita lanjutkan ayat ini menuju ke ayat 61. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah. Mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan kepada apa yang telah Rasul sampaikan. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu menghalangi dengan keras, dengan sungguh-sungguh atas hukum Allah. Jadi sudah disampaikan hukum Allah melalui ayat Al-Quran, hadis Rasul. Orang yang munafik, yang imannya nggak benar, bukannya membela hukum Allah dan Rasul, tapi menghalangi hukum Allah dan Rasul dengan sekuat-kuatnya. Bukannya ditaati, dihalangi. Nanti kita akan buatkan contoh seperti apakah hukum-hukum yang dihalangi itu. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, ayat 62. Fakaifa idza asabathum musibah. Maka coba perhatikan bagaimana ketika mereka orang-orang munafik yang menghalangi hukum-hukum Allah itu ditimpakan oleh Allah suatu musibah. Bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Disebabkan karena keengganan mereka. Summa ja'uka, kemudian datang kepadamu ya Muhammad, yahlifuna billah, bahkan mereka saat datang kepadamu itu bersumpah demi Allah, menyebut nama Allah. Padahal mereka orang munafik, tapi bersumpah dengan nama Allah di saat tertimpa musibah. In aradna illa isanan wa taufiqa, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan, tidak menghendaki kecuali kebaikan dan perdamaian. Giliran dia kena musibah, kesusahan, minta tolong sama Rasul, supaya apa? Dibela oleh Rasul. Kami inginkan kebaikan, kami inginkan damaian. Saat itu terjadi kenapa? Karena dia lagi dalam keadaan terpuruk. Giliran tidak terpuruk, kembali kepada hukum Allah dan Rasul, diabaikan. Giliran lagi susah, ingin bantuan Rasulullah untuk memintakan pertolongan kepada Allah. Ini pengkhianat yang luar biasa pada hadapan Allah. Tapi orang kayak gitu gak menyadari. Adakah? Saya tunjukkan nanti ayatnya dan saya tunjukkan akan dalilnya. Dan bagaimana bukti dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke di ayat 63-nya. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim
fa'rid anhum wa'adhim. Mereka itulah adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu tentang keinginan hatinya. Mereka menentang Allah dan Rasul. Dalam keadaan kepepet saja kena musibah, dia ingin kepada Rasul datang supaya Rasul menolong mereka dan memohonkan kepada Allah pertolongan. Allah tahu hati mereka. Maka dikatakan di sini bahwasanya wakul, maka katakanlah lahum kepada mereka fi anfusihim, di dalam diri mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang membekas. Wahai orang munafik, giliran Anda nikmat, Anda sukses, kenapa hukum Allah Anda tiadakan? Giliran Anda musibah, kenapa Anda mau kembali lagi? Apakah tujuan Anda untuk segera dunianya Anda nikmat, setelah itu Anda kembali berpaling dari hukum Allah, atau benar-benar kembali kepada Allah? Disuruh menyampaikan kalimat yang membekas. Maksudnya apa di sini? Peringatan yang mendalam. Boleh aku tolong, tapi jangan kamu ulangi setelah ini. Karena manusia biasanya, Pak, maaf, kalau lagi butuh gimana? Deket, minta pertolongan. Kalau sudah lagi gak butuh, lupa. Seperti itulah manusia. Maka Allah masih memberikan ampunan kepada mereka jika menyadari kesalahannya dalam ditimpa musibah, kembali datang kepada Rasul dan meminta Rasul supaya mempermohonkan ampunan kepada Allah. Allah masih memberikan ampunan kepada mereka. Allah masih memberikan ampunan kepada mereka. Asal setelah itu mereka benar-benar mentaati Allah. Dan coba perhatikan di ayat 64-nya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Allah mengutus Rasul itu bukan sekedar diutus Rasul, illa, kecuali liyuta'a. Rasul itu wajib ditaati bi'iznillah, dengan izin Allah. Bukan sekedar Rasul dipuji-puji, disanjung, tidak. Anda taati. Memuji Rasul, menyanjung Rasul, bersalawat kepada Rasul, bagus. Tapi ada yang lebih utama dari itu. Buktikan Anda taati. Bukan diutus sembarangan, illa liyuta'a bi'idnillah, kecuali ditaati atas izin Allah. Kemudian Allah katakan, walau annahum, dan sekiranya mereka idzalamu anfusahum, telah berbuat dolim, mendolimi diri-diri mereka sendiri, ja'uka, kemudian datang kepada kamu, fastaghfarullah, dan Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah, fastaghfara lahumur rasul, dia datang memohon ampun kepada Allah, lalu meminta kepada Rasul supaya Allah mengampuni dia. Jadi ada orang salah datang, disuruh dia minta ampun kepada Allah, dan suruh datang menemui Rasul, minta kepada Rasul, ya Rasul tolong doakan aku agar Allah mengampuni. Lalu Rasul angkat tangannya mendoakan agar mereka diampuni. Apa jaminan Allah di sini? Lawajadullah tawwabar rahim. Allah akan kau dapati, Allah itu penerima taubat dan maha penyayang. Bayangkan, Pak, orang dolim kayak apa kalau mau kembali ke jalan yang benar? Apa jaminannya? Ampunan. Inilah rahmat Allah. Inilah Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Ghafar yang maha mengampuni, Al-Afu yang maha memaafkan, Ar-Rahim yang maha menyayangi, At-Tawwab yang maha menerima taubat. Dolimnya kayak apa manusia, kesirikan kayak apa manusia, yang penting kembali kepada Allah dan Rasulnya, bertobat, mohon ampun, diterima. Tapi maaf, setelah itu harus kembali lagi ke semula, atau tetap di jalan yang benar. Maka setelah itu Allah kemudian firmankan ayat yang sangat tegas di ayat 65-nya. Apa kata Allah di ayat 65-nya? Fala wa rabbika. Ini sumpahnya Allah, Pak. Maka fala, tidak, wa rabbika, demi Rabbmu. Allah bersumpah untuk dirinya, disampaikan kepada kita melalui ayat ini, melalui Nabi Muhammad. Maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka semua tidak beriman atau belum sempurna imannya, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka-mereka yang aku iman itu menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hukum, fima syajara bainahum, dalam seluruh perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Perkara apa? Perkara urusan syariat agama.
Apapun yang diperselisihkan, belum beriman sebelum kamu kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Fima syajara bainahum, dalam seluruh perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian kalau sudah ada hukum dari Allah dan Rasul, apa yang harus kita lakukan? Di situ di ujung ayatnya, summa, kemudian la yajidu fi anfusihim, mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka sendiri harajan mimma qadaita, kecuali mereka mau menerima untuk segala macam ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan dan Rasulnya itu, wa yusallimu taslima, dan menerima hukum Allah itu dengan taslima, dengan tunduk, dengan taslim, dengan berserah diri, menerima sepenuhnya. Kalau ini hukum aturan Allah dan Rasul. Ingat, ini di luar hukum-hukum kemanusiaan. Hukum-hukum di luar dalam bernegara. Ini hukum syariat. Kalau hukum negara tadi bisa wajib, bisa mubah. Sudah saya contohkan. Atau contoh yang lain. Ada orang naik motor. Apa kewajiban dari pemerintah? Yang naik motor. Untuk keamanan, helm. Ada seorang yang mengaku ustadz ulama, kepala saya lebih berharga daripada helm, nggak usah pakai helm. Anda gak batil. Ini aturan berkendaraan untuk keselamatan Anda, untuk kebaikan semua. Kalau Anda mengatakan kepala saya lebih berharga, betul. Tapi Anda hidup di negara yang diatur. Kalau Anda gak ikut aturan, rusak nanti. Wajib pakai helm. Untuk kemaslahatan. Anda tidak pakai dosa, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Dosa-dosa kecil di mana Anda tidak mentaati ulil amri. Ini urusan dalam bernegara. Beda dengan urusan syariat. Kalau itu urusan syariat, hukum-hukum berkaitan syariat, nggak boleh sama sekali keluar daripada hukum Allah. Meskipun pada hakikatnya banyak yang keluar dari hukum Allah. Coba dibuka surat 33 ayat 36. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin." Tidak patut, tidak pantas, maksudnya tidak boleh orang-orang laki-laki yang beriman, dan tidak patut, tidak pantas perempuan-perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasulihi amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan ketetapan akidah ini, Pak, urusan agama, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mencari urusan selain dari yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan kepada mereka dalam urusan agama mereka. Tidak patut, nggak boleh. Kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan hukum dalam urusan syariat agama, nggak patut, nggak layak baik laki-laki yang mukmin maupun perempuan yang mukmin mencari urusan yang lain dari hukum itu kecuali taat kepada Allah dan Rasul. Jika mereka tidak mau mengikuti hukum Allah dan Rasul, apa dikatakan di situ? Bermaksiat, durhaka. Maka dikatakan apa ujung ayatnya? Wa may ya'sillah wa rasul, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maksudnya ada hukum Allah dan Rasul tapi enggak dipakai, durhaka kepada hukum Allah dan Rasul. Faqad dhalla dhalalan ubina, dia telah sesat yang sangat jauh, sesat yang nyata, benar-benar sesat. Allah loh yang mengatakan. Kenapa? Dia telah menyekutukan Allah, syirik dalam ketaatan. Hukum Allah disampaikan, hukum Rasul disampaikan, tapi orang ngaku iman, mencari ketetapan lain selain hukum Allah dan Rasul. Berarti mentaati hukum buatan manusia dibandingkan hukum buatan Allah dan Rasul. Maka itu batil. Saya contohkan, Pak. Maaf, Pak, di negara kita. Pembuat undang-undang. Siapa mereka pembuat undang-undang? Manusia. Undang-undang mana yang diadopsi, Pak? Undang-undang penjajah atau undang-undang Islam? Maaf, saya kadang heran. Betapa banyak di negara ini enggak, siapapun yang ustadznya, yang pembesarnya, yang pelaku partai dan banyak rakyat biasa begitu benci kepada Arab Saudi,
dikatakan Wahabi dan seterusnya. Apakah Arab Saudi pernah jajah kita? Ngasih kebaikan atau ngasih kebatilan pada kita? Kebanyakan. Kenapa Belanda 350 tahun jajah kita kok nggak dibenci? Kenapa Jepang menjajah kita berapa, Pak? Jepang jajah kita cuman 5 tahun kan, Pak? Kenapa kok nggak dibenci? Malah dipuji-puji. Kenapa Portugis jajah kita nggak dibenci? Kenapa Arab Saudi nggak pernah jahat sama kita? Dibencinya luar biasa. Di sana lahirnya Nabi kita SAW di kota suci Mekah. Di sana syariat yang terjaga sampai sekarang. Anda ibadah pun datang ke sana. Kenapa Anda begitu benci kepada Arab Saudi? Yang nggak pernah berbuat jahat kepada Anda. Yang sedang menegakkan ketetapan Allah. Dituding Wahabi dan seterusnya. Subhanallah, Anda tidak tahu sesungguhnya akidah yang benar. Maka hukum-hukum yang datangnya dari sana, padahal bukan datang dari sana, dari Allah melalui orang Arab sana, bagaimana? Ditentangnya habis-habisan. Dahlah, kita itu orang Indonesia, nggak usah kita ngikutin Islamnya Arab. Kita ini Indonesia, Islam kita ya Nusantara. Ini kan dolimnya luar biasa, Pak, manusia seperti itu, Pak. Tapi apakah mereka merasa dolim? Tidak. Mereka membuat aturan-aturan sendiri. Apakah merasa dolim? Merasa jadi pahlawan. Maka di dalam berhukum, apa yang terjadi? Subhanallah. Contoh, hukum yang diadopsi dari penjajah hampir tidak pernah ada sedikit pun mengikuti hukum Allah. Contohnya Pak, hukum minum khamar. Ada? Gak ada. Bahkan silahkan jual khamar, asal di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hukum berzina. Ada? Silahkan berzina asal tempatnya sudah ditetapkan. Betul begitu? Hukum mencuri ada? Hukum di penjara. Itu semua batil, keluar dari hukum Allah. Bagaimana Allah menetapkan hukuman, Pak? Mencuri, potong tangan. Mabuk, cambuk 40 kali. Bersumpah palsu, cambuk 80 kali. Berzina, cambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah, rajam sampai mati. Oh, enggak manusiawi, itu melanggar HAM. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum waris telah Allah tetapkan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kompilasi di Departemen Agama tentang hukum waris sama, setara. Laki-laki dan wanita sekarang tuh sama. Laki-laki juga nyari duit, wanita juga nyari duit. Maka hukum warisnya inna lillahi wa inna. Jadi seakan-akan apa? Hukum Allah mah enggak benar. Apakah mereka sadar? Saya enggak tahu apakah para pejuang penegak hukum dari orang-orang Islam yang katanya daripada partai Islam mempertahankan enggak itu di sana? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tapi intinya yang tidak berhukum dengan hukum Allah jahil. Apa salah satu sebab kenapa kok Allah sering timpakan musibah? Apa, Pak? Itu melanggar hukum Allah. Apa yang disampaikan Rasul diabaikan, dianggap alah kata Rasul doang kok. Ini undang-undang nih, ini kan GBHN, ini kan aturan pemerintah, ini kan. Loh, Rasul itu lebih utama mana dengan pembuat undang-undang? Undang-undang Rasul itu langsung dari Allah. Coba Bapak Ibu buka surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-63. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat tersebut? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan sekali-kali kamu jadikan seruan Rasul, panggilan Rasul, aturan Rasul yang ditetapkan dengan kamu, jangan kamu anggap seruan Rasul itu seruan antara kamu dengan yang lain. Sebagian kamu dengan yang lain. Artinya apa? Hukum Rasul itu beda dengan hukum manusia yang ditetapkan sesama kamu. Jangan. Di sini dikatakan, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang meninggalkan perintah Rasul, meninggalkan hukum Rasul, meninggalkan ketetapan Rasul, sembunyi-sembunyi dia tinggalkan Rasul, lalu berlindung kepada teman-temannya, berlindung kepada orang. Qala Allah, qala Rasul, tapi kata anu, kata pemimpinku, kata pejabat anu, kata kiai anu. Loh, Allah dan Rasul sudah menetapkan kok, Anda berlindung kepada manusia.
Apa ancamannya Pak di ujung ayatnya? Subhanallah. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, aturan Rasulnya, ketetapan Rasulnya, yang pastinya itu adalah ketetapan Allah. Harusnya mereka itu takut. Takut apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah, cobaan di dunia, musibah di dunia. Kalau nggak dapat di dunia apa? Au yusibahum adzabun alim. Mereka bisa ditimpa azab yang sangat pedih. Di mana Pak azab pedih? Neraka. Kalau dunia kecil. Tapi itulah kenapa manusia senantiasa Allah tidak pernah lepaskan mereka semua dari musibah. Salah satunya adalah tidak mengikuti hukum Allah, tidak mentaati aturan Allah dan Rasul, lebih mentaati aturan manusia. Coba buka kembali Pak surat 5, surat Al-Maidah. Kalau Bapak lihat ujung ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bapak lihat lagi di ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Bapak lihat lagi di ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Kafir, zalim, fasik. Maka bolehkah seseorang menetapkan hukum? Ini akidah Pak, syariat Pak, yang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Apakah itu mencuri, apakah itu berzina, apapun, sumpah palsu, apapun, hukumnya sudah jelas. Jangan keluar dari hukum Allah. Jangan hukum manusia dinomor satukan. Lalu mereka tidak mengikuti hukum Allah. Ke ayat 49. Apa kata Allah di ayat 49-nya? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu semuanya saat menetapkan hukum di antara sesama mereka semua, tetapkan hukum itu sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Allah yang perintah itu. Jelas ayatnya, taati hukum Allah. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka yang mana? Yang enggak mau mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah kamu. Jauhi mereka. Jangan sampai kamu terperdaya terhadap apa yang telah Allah turunkan, sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu melalui Rasulnya. Gara-gara hukum manusia kamu terperdaya, lalu kamu mengikuti hukum manusia. Hati-hatilah kamu, kata Allah. Bagaimana kalau manusia sudah lagi tidak berhukum dengan hukum Allah? Perhatikan ujung ayatnya Pak. Apa kata Allah? Fa in tawallau, jika kalian berpaling dari hukum Allah, berpaling dari ketaatan kepada Allah, malah mentaati makhluk, Allah berikan ancaman. Fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka ketahuilah. Kata Allah apa? Annama yuridullah. Sesungguhnya Allah berkehendak. Yuridullah. Allah berkehendak. Ayyusibahum bi ba'di dhunubihim. Menimpakan musibah kepada kamu. Bisa musibah di dunia. Bisa paling dahsyat musibah di akhirat, di neraka. Sebab apa Pak? Bi ba'di dzunubihim, sebagian daripada kesalahan dan dosa. Apa dosanya Pak? Enggak berhukum dengan hukum, tidak mentaati Allah dalam hukum. Berarti apa ini? Syirik ketika lebih mentaati hukum manusia. Syirik ini Pak, jangan dibilang-bilangkan syirik. Bukankah pelaku itu betapa banyak di negara kita? Ustadz, kita rakyat gimana? Ya rakyat cuma mengikuti pemerintah. Siapa yang paling tanggung jawab? Pembuat hukum. Subhanallah. Mereka dibayar oleh rakyat. Katanya gajinya mereka tuh cuma 16 juta kok. Iya, tanggal 1. Kan begitu Pak. Dapat bocoran semua kan? Saya juga dikirimi jamaah, Ustadz menyikapi ini gimana? Saya cuma jawab, wallahualam, biarlah tanggung jawab. Dah jangan kotor mulut kita lah. Tapi dengan itu kan terbuka Pak. Oh segitu. Tanggal sekian. Wow. 4 tahun sekali. Wow.
8 kali setahun kunjungan. Wih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu duit yang masuk kantong itu tahunya berat banget. Walau mungkin pantas ya orang pengen duduk di sana itu rebutan berapapun duit nggak apa-apa lah, bisa balik modal kok Pak. Ternyata mungkin kalau nggak ada yang bongkar, ya mungkin didesak juga akhirnya klarifikasi. Ya biasalah klarifikasi. Wallahualam, saya tidak tahu menahu tentang itu. Biarlah itu sekedar berita. Silakan masing-masing berpikir tentang itu. Tapi intinya, para pemimpin di sanalah yang membuat undang-undang, menetapkan undang-undang, merubah undang-undang. Seandainya undang-undang hukum syariat gak sesuai hukum Allah, maka Allah berkehendak, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullah, sesungguhnya Allah berkehendak, ayyusibahum bi ba'di dzunubi, menimpakan musibah-musibah pada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nas lafasiqun, tapi memang kebanyakan manusia fasik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu, sungguh kalau kita membedah ayat-ayat berkaitan dengan akidah ini ngeri Pak. Mungkin kita selama ini gak menyadari. Semoga Allah bukakan pintu hati para pembesar kita, para anggota dewan di sana, orang-orang muslim yang ikut duduk di sana ingin membela Islam. Semoga dibuka hatinya mendapatkan hidayah, bisa menegakkan syariat Islam. Jika toh tidak, kita ini cuma rakyat, ikuti apa-apa yang diberikan. Tapi ingat tadi, dalam urusan syariat akidah gak boleh kita menentang Allah dan Rasul. Tapi dalam urusan bernegara silahkan Anda taati. Tapi dalam urusan keputusan negara gak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Saya tidak meyakini keputusan negara, tapi saya hanya menakuti keputusan Allah. Ternyata gak disesuaikan dengan hukum Allah. Bukan salah saya, tapi biarlah salah mereka. Wallahu a'lam. Jam 6 Pak, dan waktu syuruk sudah tiba. Karena subuhnya lebih awal, jadi syuruknya juga lebih awal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah berkaitan dengan syirik dalam hal ketaatan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjauhkan dari syirik ketaatan. Kita hanya boleh satu yang kita taati, Allah dan Rasulnya. Adapun dalam hablum minannas, bernegara, silahkan taati manusia, silahkan taati pemimpin, sepanjang bukan urusan syariat agama dan hanyalah kemaslahatan dunia. Wallahu a'lam. Adakah pertanyaan atau dicukupkan? Cukupkan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Tentu kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.